Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Presiden Joko Widodo apresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai di Pasar Merdeka Sungai Pinang, Samarinda. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tidak bernyawa di rumah kontrakan kawasan Sungai Kunjang, Samarinda. Pasar murah yang menjual sembako di Sungai Pinang, Samarinda diserbu pembeli. Jumat 15 September 2023. Diduga terpeleset, seorang ABK pengangkut CPO tercebur dan tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan Samarinda. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Lokasi penemuannya berjarak 22,87 km ke arah hilir dari titik tenggelam. Jumat 15 September 2023, Satpol PP Samarinda menangkap 8 anak jalanan terdiri 6 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka ditangkap di Lojanan Ilir karena kerap menghadang warga untuk meminta uang. Data Satpol PP menyatakan anak-anak tersebut berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Minggu 17 September 2023, Lomba Gerak Jalan Kreasi tingkat SD dan SMP ini digelar di depan kantor Wali Kota Balikpapan. Penilaian lomba adalah kreativitas peserta, tercatat 60 peserta dari sekolah dasar dan menengah pertama yang meramaikan lomba tersebut. Puncak kegiatan tersebut akan diakhiri penyerahan apresiasi kepada guru berprestasi. Minggu 17 September 2023, gotong royong mengangkat dan menurunkan perahu naga ini berlangsung saat pesta adat di Kabupaten Berau. Tradisi yang digelar sekali dalam setahun itu dinamai Baturunan Parau. Biasanya tradisi yang digelar di halaman Museum Batiwakal Gunung Tabur itu digelar usai perayaan puncak Hari Jadi Kabupaten Berau. Senin 18 September 2023, minibus warna hitam bernomor polisi KT1163MT menyeruduk rumah warga di Jalan Haji Suwandi 6 Gunung Kelua, Samarinda Ulu. Peristiwa ini menyebabkan atap rumah rusak dan juga mobil sedan yang parkir di halaman rumah. Peristiwa tersebut diduga akibat pengemudi minibus panik saat berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan. Senin 18 September 2023, warga kawasan Kelamono 3 Muara Rapak Balikpapan digegerkan oleh penemuan bayi perempuan di lantai pos kamling. Oleh warga, bayi tersebut secepatnya dievakuasi ke rumah sakit. Sejauh ini ibu sang bayi belum diketahui. Selasa 19 September 2023, permukaan jalan di Taman Samarinda, Samarinda berubah. Permukaan jalan yang sebelumnya paving block kini menjadi aspal. Hal tidak lazim ini menyebabkan warga heran. Rasa penasarannya bertambah setelah mengetahui paving blocknya tidak dilepas.
Warga khawatir kondisi tersebut akan menyebabkan jalan cepat rusak. Selasa 19 September 2023, pabrik smelter nikel di Desa Pendingin, Sangasangan, Kutai Kartanegara ini resmi dioperasikan. 1.700 tenaga kerja lokal dan 250 tenaga asing asal Cina telah direkrut untuk bekerja. Gubernur Kaltim Isra Nur menegaskan pendirian pabrik ini merupakan cita-cita semua kalangan. Rabu 20 September 2023, seribuan ojek daring berdemonstrasi di kantor Gubernur Jalan Gajah Mada, Samarinda. Tujuan mereka adalah meminta agar Gubernur Kaltim menerbitkan surat keputusan tentang biaya angkutan barang untuk ojek daring. Ini dilakukan karena biaya yang ditetapkan perusahaan dinilai terlalu murah dan merugikan. Rabu 20 September 2023, warga perumahan Borneo Mukti 2 Blok C Damanhuri 2 Mugerejo, Samarinda geger setelah salah satu rumah kontrakan mengeluarkan asap pekat. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun polisi tetap menyelidikinya guna memastikan sebab kebakaran tersebut. Mundur. Rumah kontrakan di Jalan M. Said Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda digegerkan oleh penemuan jasad laki-laki tanpa identitas. Pria yang diketahui menghuni kamar B2 itu ditemukan tergeletak di lantai. Polisi kesulitan melacak kerabat pria itu karena tidak ditemukan tanda pengenal. Bermula dari kecurigaan warga yang tidak melihat pria itu beraktivitas 2 hari terakhir, saat warga berinisiatif melihat kamarnya didapati pria itu sudah tidak lagi bergerak. Untuk memastikan, warga beramai-ramai mendobrak pintu kamarnya. Kita temukan sekitar jam 2. Jadi pas kebetulan juga kita tahunya dari tetangga sebelah. Kita tolong itu, bilangnya kan bapak itu tidak ada keluar. Memang sebelum meninggal ini kan bapak kemarin itu 2 kali jatuh itu. Kita tolong juga. Terus tanggal 2 itu kalau kita ambil keputusan, saya tidak berani dobrak juga. Saya minta maksudnya saksi dulu. Dari ibu, dari yang nyewa Bang Salah satu sama Mas Tono, sama mbaknya ada satu di sini, ya orang ke sini lah. Masih hingga saat ini untuk identitas korban masih dicari, karena kebetulan yang bersangkutan tinggal ngontrak di tempatnya Pak Nanang, Haji Nanang, dan tidak dimintain KTP. Pada saat dimintain KTP, dia janji besok-besok sampai pada akhirnya meninggal tidak memberikan KTP. Maka kami menghimbau siapapun ketika mengontrak dalam satu rumah wajib lapor pada RT. Polisi mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit. Warga yang kehilangan anggota keluarganya diimbau melapor ke kantor polisi terdekat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. 4 hari yang lalu. Oh, oke. Dengan Pak siapa Pak ini Pak?